Kecap udang berdiri di tahun sekitar 40-an. Kenapa kok dinamakan kecap udang? Ya, itu sempat diceritakan karena udang itu kan sesuatu bahan yang enak, yang lezat dan juga berkualitas. Semua proses itu masih dilakukan secara tradisional tapi higienis. Ya, itu yang saya perlu tekankan. Semua masih dimasak juga pakai kayu bakar, masih dimasak secara manual. Tapi ya kita maksimalkan semuanya sesuai standar higienitas produk makanan lah. Perkenalkan, nama saya Bapak Freddy. Saya selaku pemilik dari Kecap Udang Purwodadi Gerobokan, di mana saya generasi ketiga dari perusahaan Kecap Udang. Sejarahnya Kecap Udang berdiri di tahun sekitar 40-an, ya, itu dimulai dari kakek saya yang bernama Oi Hogo. Ya, kemudian diturunkan ke mama saya, dan kemudian di tahun 2022 ini berpindah ke saya sebagai penerus generasi ketiga. Ya, kecap ini menjadi kecap lokal asli Purwodadi yang semuanya masih diproses secara tradisional. Kenapa kok dinamakan kecap udang? Ya, itu sempat diceritakan karena udang itu kan sesuatu bahan yang enak, ya, lezat dan juga berkualitas. Ya, karena kan bahan udang itu kan juga terkesan mahal, ya, makanya itu yang menjadi inspirasi dari kakek saya. Makanya kenapa dinamakan udang? Ya, kadang-kadang juga orang punya persepsi ini ada udangnya apa enggak, tapi tidak ada. Itu hanya cuman merek, ya. Ya, merek itu melambangkan udang karena tadi itu udang punya rasa yang enak, kemudian memang bergizi, kemudian juga sebagai bahan yang berkualitas. Ya, itu ya sejarahnya kenapa dinamakan kecap udang, di situ namanya. Yang utama yang perlu saya tekankan, pasti ini semua terbuat dari bahan alami, tanpa ada tambahan pewarna, pemanis buatan, kemudian konsentrat, tidak ada tambahan apa-apa. Dan yang penting juga semua proses itu masih dilakukan secara tradisional tapi higienis, ya. Itu yang saya perlu tekankan. Semua masih dimasak juga pakai kayu bakar, masih dimasak secara manual, tapi ya kita maksimalkan semuanya sesuai standar higienitas produk makanan lah. Itu yang membedakan kenapa kecap udang itu masih dipertahankan sampai saat ini, karena tadi itu ketradisionalannya. Ya, dari mulai prosesnya sampai jadinya. Bahan utamanya yang perlu proses agak lama dulu itu proses pembungkilan atau pembusukan dari kedelai hitam itu sendiri. Kemudian setelah itu jadi, nanti kita rebus lagi, kita bersihkan lagi, nanti kita campurkan dengan bahan utama seperti gula Jawa, garam, air, dan beberapa bumbu-bumbu lainnya. Nah, proses masak sendirinya pun itu juga perlu waktu yang cukup lama. Hampir memakan waktu kira-kira sekitar 2 jam, ya, untuk pemasakan sampai benar-benar bahan itu semua tercampur. Setelah itu selesai, akan ada proses juga penyaringan, ya, karena untuk menyaring residu-residu dari bahan-bahan tersebut. Setelah itu akan didiamkan dulu kira-kira dalam waktu 1x24 jam, karena itu perlu proses pendinginan, jadi tidak bisa langsung dikemas juga. Jadi supaya proses pendinginan itu selesai, baru mungkin di esok harinya baru ada proses untuk pengemasan, ya. Nah, dari proses itu semua nanti baru mulai benar-benar bisa diisi ke dalam botol-botol tersebut. Untuk satu kali masak kira-kira menghabiskan sekitar 200 kilo gula Jawa, ya. Jadi satu kali masak itu perlu 200 kilo gula Jawa, ya, dalam satu kawah. Ya, kita ngomong satu kali masak itu satu kawah tuh satu kali masak itu kita perlu menghabiskan 200 kilo gula Jawa. Kemudian juga ada tadi garamnya juga, kedelainya juga. Ya, garam mungkin berkisar sekitar 7-8 kilo lah. Ya, kemudian juga air juga perlu juga pastinya. Kemudian tadi kedelainya juga, kedelai berkisar sekitar 7-8 kilo seperti itu. Dan juga beberapa bumbu-bumbu lainnya. Kira-kira mungkin kalau untuk kemasan botol 600 ml ya mungkin bisa jadi kira-kira mungkin sekitar 17-18 dus lah, kira-kira seperti itu. Kalau masak kita tergantung, ya, kita masak sehari ya kelipatan, ya, kita sekali masak harus minimal 2 kali masak. Tergantung memang kalau pas permintaan tinggi ya kita bisa masak sampai 4 kali masakan atau sampai 6 kali masakan. Tapi kalau pas nggak terlalu ya kita paling cuma cukup 2 kali masakan. Tergantung dengan omset lah.
permintaan pasar memang lagi tinggi ya kita masaknya lebih. Kalau kedelai kita dari daerah kesini juga dari Blora, tapi kita memang sudah ada partner, memang sudah dari lama ya, kita partner kita ya memang dari pengepul tersebut, seperti itu ya. Kita dahulu kala ya memang itu kita nggak gonta-ganti supplier seperti itu. Alasan utamanya, jadi kita kan sudah berpartner cukup lama ya, jadi kita pengen mendapatkan bahan itu memang yang dari daerah penghasil utamanya itu apa. Itu contoh kedelai, memang di sana kan cukup menonjol kedelai, maka dari itu kita ambil dari sana karena kita sudah paham bahwa kualitas yang dihasilkan dari daerah tersebut pasti bagus. Itu makanya kenapa kita juga tidak asal mungkin dari daerah lain ada lebih murah kita ngambil, kita tidak seperti itu. Yang penting kita mendapatkan kedelai yang memang benar-benar sesuai standar kualitas kita. Seperti itu. Kalau standar ya mungkin pastinya ya harus benar-benar dipanen memang di saat bisa dipanen, itu pasti ya. Kemudian juga dari kualitas biji kedelai tersebut memang benar-benar hitam, memang sesuai dengan standar kita, karena itu nanti akan berpengaruh di warna kecap kita juga, seperti itu. Dan memang benar-benar kualitas kedelai tersebut memang masih jadi kalau bahasa Jawanya tuh enggak terlalu lunak gitu. Itu bahasa Jawa kalau orang sini bilang tuh kayak bubuan gitu loh ya. Jadi kita tidak mau yang seperti itu. Kadang-kadang kalau disimpan terlalu lama, kadang-kadang kedelai itu bisa kayak hancur. Nah itu mungkin memang itu kualitas nggak bagus itu berarti. Kalau gula Jawa kita dari daerah selatan ya, dari daerah Purworejo kan memang terkenal untuk penghasil gula Jawa. Itu sama, itu juga dari pengepul, tapi kan pengepul pasti juga udah punya kayak partnernya, petaninya siapa aja kan sama gitu. Makanya kita nggak mau gonta-ganti dari supplier itu. Karyawan saat ini ada sekitar 11 orang untuk masak, kemudian untuk pengepakan, terus kemudian juga untuk pencucian botol kaca, terus sama juga ya untuk bongkar muat lah, itu aja, sama pengiriman. Saat ini pemasaran kita sebenarnya mostly kebanyakan pelanggan lama ya. Dan untuk yang pelanggan baru ya kita pemasaran memang masih dari by phone juga, karena kita belum ada yang benar-benar direct sales, kita belum ada. Ya, dan kemudian juga kita saat ini juga untuk mengakomodir yang pelanggan luar kota, kita buatkan ya online shop ya, bisa berbelanja lewat online shop tersebut. Jadi untuk memudahkan lah, kadang-kadang kan kecap ini kan kecap lama, itu banyak pelanggan yang luar kota yang sudah pindah di kota-kota besar, kadang kangen kecap kita ya, mereka bisa beli lewat online shop tersebut. Untuk reseller syarat secara teknis tidak ada pembelian harus minimal 1 karton gitu ya. 1 karton otomatis mendapatkan harga per karton, bukan harga ecer tersebut, seperti itu. Ada pembedanya di situ. Kalau yang di online kan otomatis harga eceran, harga per botol itu harga eceran end user otomatis beda ya. Tapi kalau mau beli yang harga per karton bisa lewat kita itu, atau mungkin bisa beli langsung di toko yang tadi saya sebutkan, di toko Wijaya Baru tersebut. Kalau yang 600 ml 29.000 600 ml. Kalau yang 275 ml itu 18.000, yang 135 ml itu 9,5. Reseller saat ini kalau kita yang di Purwodadi ya hampir mostly banyak ya, di toko-toko pasar, di toko-toko tradisional banyak lah kita. Di supermarket juga ada, di Purwodadi, di Luwes, di Mitra, Surya Laksana, itu kan beberapa modern market tuh juga ada. Kalau tradisional banyak ya, banyak. Ya, cuman kalau di luar kota kita masih sangat terbatas memang ya. Mungkin kalau di Semarang juga sudah ada, di beberapa toko-toko pusat oleh-oleh juga sudah ada. Nah, maka dari itu untuk mengakomodir pelanggan dari Jakarta, dari Jogja, mungkin dari mungkin dari Jawa Barat, kita bisa melayani via online tadi itu. Ya, tip ya, mungkin yang pasti harus menjaga kualitas produk itu sendiri. Kadang kan kita harus menjual produk itu kan memang produk itu harus memang mampu untuk bertahan sendiri juga. Ya memang tugas kita menjaga konsistensi itu dari kualitasnya itu yang paling utama. Kalau kualitas terjaga, otomatis orang juga pasti akan merasa sama, nggak merasa beda. Oh dulu begini, sekarang begini, ya. Ya maka kunci utamanya supaya bisa tetap eksis ya tadi itu harus menjaga kualitas produk tersebut, ya. Dan jangan merubah kualitas untuk diturunkan, janganlah, ya. Lebih baik kita menaikkan harga, tapi benar-benar kualitas tetap
terjaga ya, agar pelanggan tetap puas, karena ini kan juga sudah lama ya, jadi saya harapkan ini benar-benar produk ini bisa menjaga kualitasnya itu sendiri. Itu yang paling utama dari kualitas produk itu aja sih. Kualitas bagus sampai kapanpun pasti tetap laku. Ya harapan saya apa ya, produk ini bisa lebih apa ya, menyebar lagi lah di luar Kabupaten Grobogan lah, khususnya bisa ke kota-kota lainnya ya. Harapan saya juga ya, siapa tahu nih di kemudian hari bisa lebih eksis di kota-kota besar lainnya lah ya. Tapi itu memang harus diiringi dengan apa ya, produksi yang lebih tinggi lagi untuk mengimbangi permintaan pasar lah. Seperti itu harapan saya. Semoga produk ini bisa lebih ke go kota besar lah, seperti itu.